Pep Guardiola dan Manchester City akhirnya mampu keluar dari rentetan hasil buruk di kancah domestik setelah berhasil menggulung perlawanan Roberto De Zerbi bersama Brighton-nya yang tampil luar biasa di awal musim ini. The Citizen mencuri gol lebih dulu lewat aksi pemain serba bisa yang sedang gacor-gacornya, yakni Julian Alvarez. Keunggulan tersebut langsung digandakan oleh sang bumber andalan, siapa lagi kalau bukan Erling Haaland. Gol tersebut semakin memantapkan dirinya sebagai pemuncak daftar top skor IPL sementara dengan raihan 9 gol dari 9 pertandingan. Sementara itu, The Seagulls yang tak tampil buruk nyatanya baru memperkecil keunggulan di akhir babak kedua setelah Ansu Fati menghukum lini pertahanan City yang salah melakukan antisipasi. Dengan hasil tersebut, anak asuh Pep Guardiola pun layak merebut posisi puncak klasemen yang tadinya sempat dihuni oleh Spurs dan Arsenal yang berbagi angka. Namun ada beberapa momen dan fakta menarik yang turut menyempurnakan bounce back Manchester City di Liga Inggris pada pertandingan semalam. Lantas, apa sajakah momen yang dimaksud? Berikut rangkuman selengkapnya spesial untuk Anda. Ketergantungan Manchester City terhadap Rodri. Partai semalam juga semakin menandakan seberapa penting sosok Rodri bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Pasalnya pria Spanyol berusia 27 tahun tersebut selalu absen dalam 3 pertandingan yang berakhir dengan kekalahan bagi kubu The Citizens karena larangan bermain akibat ganjaran kartu merah. Sedikit fakta, persentase kemenangan Manchester City meningkat dari yang semulanya 56,3% menjadi 74,3% hanya dengan kehadiran Rodri. Gak heran gelandang satu ini memang piawai dalam menyerang maupun bertahan. Hal ini dibuktikan dengan statistiknya musim ini yang berhasil menyumbang 3 gol dan 2 assist dalam 12 pertandingan di semua ajang. Selain itu, Rodri juga membuat catatan gemilang dengan melakukan paling tidak 95% akurasi umpan, 1 umpan kunci, 2,1 tackle, dan 7,1 ball recovery di setiap pertandingan di Liga Inggris. Pemain gak disiplin. Salah satu hal yang mencoreng tim Erling Haaland dan kawan-kawan musim ini adalah ketidakdisiplinan mereka. Pasalnya hal ini terjadi karena beberapa pemain The Citizens hobi melakukan kecerobohan, seperti blunder hingga pelanggaran yang terlalu keras. Kita ambil saja contoh Manuel Akanji yang melakukan 2 dosa tersebut pada laga menghadapi Brighton. Pemain asal Swiss itu sempat salah antisipasi umpan Kaoru Mitoma di kotak penalti sendiri, yang akhirnya bola memantul ke arah Ansu Fati dan berujung gol untuk The Seagulls. Tak cukup sampai di situ, Akanji kembali membuat blunder di penghujung laga dengan melakukan pelanggaran keras yang berujung pada diusirnya mantan pemain Dortmund itu keluar lapangan. Alvarez makin cemerlang. Julian Alvarez telah menjadi pemain kunci dalam kesuksesan Manchester City di musim 2023-2024 berkat penampilan apiknya yang rela dipasang di berbagai posisi oleh Pep Guardiola. Di laga malam tadi, Alvarez kembali mencetak gol yang semakin menambah daftar panjang kontribusinya musim ini. Tercatat ia telah membukukan 7 gol dan 5 assist untuk Manchester City di seluruh kompetisi musim 2023-2024. Haaland bungkam para haters. Erling Haaland akhirnya sukses mengakhiri puasa golnya yang telah berlangsung dalam 3 pertandingan terakhirnya. Berkat golnya semalam, Erling Haaland semakin perkasa sebagai top scorer sementara IPL dengan torehan 9 gol dari 9 pertandingan. Nama Haaland berada di atas Mohamed Salah di posisi kedua dengan 7 gol, serta Alexander Isak dan Son Heung-min yang masing-masing telah mengoyak gawang lawan sebanyak 6 kali. Hal ini seakan makin menunjukkan bahwa paceklik gol Haaland hanyalah sesuatu yang temporer. Apalagi melihat catatan yang begitu impresif, rasanya mantan striker Dortmund itu tak layak mendapatkan kritik. Bahkan rekan satu tim Haaland di timnas Norwegia, Jørgen Strand Larsen menyebut kritik yang dilayangkan kepada Haaland sebagai hal yang konyol. Itu hanya omong kosong.
Saya tidak ingin mendengar apapun apalagi tentang hal itu. Erling mencetak 10.000 gol musim lalu. Dia jelas merupakan striker terbaik dunia. Saya sangat bangga bisa satu tim dengannya, ungkap Larsson dikutip dari laman Dagbladet. Superioritas Pep atas De Zerbi. Sudah menjadi rahasia umum kalau De Zerbi adalah murid sekaligus pengagum Guardiola. Dirinya bahkan mengakui Pep sebagai pelatih terbaik di dunia dan panutan bagi seluruh pelatih lain di dunia. Itulah sebabnya mengapa dia punya pendekatan taktik yang sekilas mirip dengan Pep di Manchester City. Namun sayang sejak pertama kali ditunjuk menangani Brighton pada 2022 lalu, De Zerbi tak pernah menang dari sang mentor. Tercatat mereka sudah bertemu 3 kali, dengan sekali imbang dan 2 kemenangan untuk kubu Pep Guardiola. Tapi paling tidak kemampuan melatih De Zerbi sudah mendapat pengakuan dari sang guru. Dia bisa melatih tim manapun di dunia. Dia membuktikan kalau kita tidak perlu berada di tim besar yang diperkuat dengan pemain-pemain bintang untuk bisa membuat mereka bermain dengan baik sesuai keinginan kita. Itulah kisah pembalasan dendam Pep dan Manchester City kepada Brighton dan Roberto De Zerbi yang selalu meniru mereka.